wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat sehat. Selamat datang di Poin S, podcast informasi sehat. Nah, karena ini kan podcast pertama kami ya Pak, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Muna. Di sini saya sebagai host dan saya di sini tidak sendirian, guys. Saat ini didampingi oleh narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang ada di samping saya, yaitu Bapak Fajri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fajri. Tadi sudah disampaikan oleh host. Saya diminta untuk narasumber hari ini, tapi tidak terlalu luar biasa, biasa-biasa saja gitu ya. Jadi kita akan diskusi teman-teman, lebih banyak cerita-cerita mungkin aja ya. Jadi beliau ini adalah orang-orang yang ahlinya di dalam bidang promosi kesehatan. Ahli katanya. Biasa-biasa ya. Nah, gini Pak. Kan sekarang nih udah selesai masa-masanya COVID ya. Betul ya. Semakin aware-nya masyarakat, semakin pedulinya masyarakat terhadap kata sehat. Kayak gitu. Nah, itu gimana sih menurut Bapak? Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang sehat ya, kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, di WHO itu sudah menyebutkan yang namanya sehat itu bukan hanya kondisi secara fisik sebenarnya. Jadi banyak sekali ruang lingkupnya, baik itu sehat secara fisik, kemudian sehat secara mental juga, bahkan sehat secara ekonomi. Jadi sangat luas lingkupnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Muna itu benar. Pasca pandemi COVID kemarin, masyarakat sekarang sudah lebih peduli gitu. Tapi yang mungkin bisa kita tahu, masih banyak juga ya masyarakat yang sampai dengan hari ini masih banyak yang belum memahami tentang sehat itu sendiri, kayak gitu. Sangat-sangat luas ya. Betul, sangat luas. Lalu untuk yang bertanggung jawab untuk masalah kesehatan itu siapa sih Pak? Nah, kalau misalkan tentang tanggung jawab nih, semua orang bertanggung jawab. Maka kita pernah mendengar ya, kalau bagi sobat sehat yang pernah mendengar istilah atau semboyan yang digunakan rekan-rekan promotor kesehatan, sehat itu selalu dimulai dari saya, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi kalau berbicara tanggung jawab, tentu semua bertanggung jawab karena sehat itu dimulai dari saya, sehat itu dimulai dari Muna, sehat itu dimulai dari diri masing-masing setiap orang. Nah, tapi mungkin nanti prosesnya berjenjang. Ada yang harus menjaga kesehatan secara individu sampai dengan pemerintah gitu yang menaungi sebuah kebijakan terutama di bidang kesehatan seperti itu. Gimana sih Pak caranya Muna dan sobat-sobat sehat semua untuk berkontribusi menjaga kesehatan kami? Oke, kontribusi ya. Jadi karena memang setiap orang itu memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan, ya kontribusinya banyak. Berbagai cara itu bisa dilakukan sebenarnya. Misalkan kalau kita yang awam ya, kita tidak berbicara kesehatan itu, kita sebagai orang awam yang katakanlah kita tidak terlalu dekat dengan kesehatan, mungkin kita bisa mulai dengan cara berperilaku sehat. Nah, misalkan kemarin kejadian pandemi, cuci tangan sebelumnya belum dikenal banyak tuh, tapi sekarang kita seakan-akan kalau tidak cuci tangan pakai sabun tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Nah, berarti kita yang belum tahu kesehatan sendiri pun akhirnya mengikuti pola tersebut. Itu cara kontribusinya. Yang paling simpel seperti itu. Ada lagi cara-cara yang memang harus dilakukan, terutama sobat sehat misalkan yang berperan di bidang kesehatan itu sendiri. Baik itu sobat sehat yang dari sisi pemerintahan, misalnya kayak dinas kesehatan, promotor kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, kemudian yang juga bisa berperan, berkontribusi juga rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan SMA yang sederajat gitu, semua itu berperan. Jadi kontribusinya apa saja, macam-macam. Mulai dari, dan yang paling kentara itu adalah saat ini ya, karena era digital ya sekarang, maka penyebaran informasi-informasi sehat, informasi-informasi kesehatan yang bertanggung jawab berdasarkan sumber yang valid itu sangat dibutuhkan. Jadi harus ada
filter informasi. Nah, itu juga menjadi salah satu kontribusi bagaimana menyebarkan informasi yang betul tentang kesehatan di masyarakat. Kayak gitu. Berarti untuk konsep sehat itu sangat-sangat benar-benar luas ya, Betul, Pak. sangat luas. Terus lalu kan Pak banyak nih Pak, katakan tadi kan sumber-sumber informasi yang banyak. Cuman kan Pak, semakin tingginya era digital kita, semakin banyaknya informasi yang masuk ke diri kita. Itu kan Pak, sebagai orang awam seperti saya Pak, itu kan belum tahu nih apakah data itu valid, apakah data itu benar kebenarannya atau bagaimana. Nah, cara kita untuk menanggapi pesan-pesan yang kita terima supaya itu benar-benar dari sumber yang terpercaya itu gimana sih Pak? Jadi betul, kalau misalkan kita dapat informasi ya, sekarang sudah buka Instagram, search engine misalkan tentang kesehatan, banyak sekali informasi-informasi, maka tugas pertama kita yang memang harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, akurat gitu kan, dan informasi yang disampaikan itu bukan hoax gitu. Nah, cara paling gampang adalah kita lihat sumbernya. Jadi informasi tersebut sumber datanya dari mana dulu? Karena banyak kadang beberapa kita sebut oknum, beberapa oknum nakal yang hanya ingin mengejar popularitas atau mengejar sensasi supaya viral gitu kan, bikinlah informasi padahal itu hoax. Nah, itu yang harus kita hindari. Lihat sumbernya, sumber dari mana. Kemudian kalau memang kita mendapatkan kemudian postingan tersebut tidak menyebutkan sumber, kita bisa searching, bisa Google di informasi sumber-sumber yang bisa kita lihat secara benar. Misalkan dari situs-situs pemerintah, di situs dinas kesehatan atau kementerian kesehatan, nah itu sudah pasti terjamin informasinya. Jadi kalau tidak ada sumber maka telusuri, jangan langsung dibaca dan langsung diterapkan, jangan. Baca, kemudian dilihat, kita cari, telusuri sumbernya, apakah sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Oke. BTW nih Pak, kemarin kan kami ada bikin Q&A ya di Instagram. Oh ya. Nah, mungkin teman-teman Sobat Sehat kan pengen tahu lebih mendalam nih tentang promosi kesehatan dan konsep sehat. Seperti itu. Boleh. Jadi kita apa nih pertanyaannya? Kami Jangan susah-susah ya. Kami bakal masuk ke bagian Q&A ya guys. Oke. Oke Sobat Sehat, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan dari Sobat Sehat. Oke, kita masuk pertanyaan pertama dulu ya Pak. Dari Putri Ananda. Pertanyaannya adalah, apa sih tantangan kita di bidang kesehatan kali ini? Kalau berbicara tantangan banyak sebenarnya, jadi Sobat Sehat semua, kalau kita berbicara tentang tantangan di bidang kesehatan banyak sekali. Mulai dari permasalahan kebijakan, kemudian masalah keuangan, fasilitas, dan lain-lain. Nah, tapi mungkin di sesi ini saya mau lebih menyoroti ke sumber daya manusia. Kalau menurut saya pribadi, tantangan terbesar kita juga saat ini salah satunya adalah sumber daya manusia, tentang tenaganya, baik itu tenaga profesional ya kayak dokter, kemudian perawat, bidan, tenaga yang lain seperti promotor kesehatan juga yang lebih banyak nanti akan menjelaskan seperti apa kesehatan di masyarakat itu. Jadi SDM itu menjadi salah satu PR juga dan menjadi tantangan di bidang kesehatan. Wah, menarik sekali ya Pak. Apalagi tadi kata Bapak ada kata promotor kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan Bapak apa sih itu promotor kesehatan? Promotor kesehatan, jadi promotor kesehatan itu adalah salah satu tenaga di bidang kesehatan gitu ya, yang tugasnya itu adalah menyampaikan informasi sehat di masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan biasanya Sobat Sehat taunya ketika berbicara tentang kesehatan pasti ada yang si sakit gitu ya, ada pasien diobati secara individu. Nah, promotor kesehatan ini sasarannya nanti adalah masyarakat. Jadi secara komunitas promotor kesehatan itu seperti itu. Jadi mereka yang bertugas untuk menyampaikan, memberikan informasi tentang apa itu sehat di masyarakat agar nantinya masyarakat itu mampu dan berdaya menjaga kesehatan sendiri gitu. Itu promotor kesehatan. Lalu untuk promotor kesehatan apa sih bedanya dengan yang namanya kesehatan masyarakat? Oh iya, jadi kita berbicara kesehatan masyarakat tuh 11-12 ya kalau saya bilang, karena sebenarnya promotor kesehatan ini adalah bagian part of public health. Jadi dia bagian dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, kesehatan masyarakat punya beberapa ranah atau ruang lingkup di bawahnya atau di dalamnya. Ibarat kata tuh
Kesehatan masyarakat tuh kayak sebuah rumah, ini kesehatan masyarakat, public health gitu. Nah di dalam rumah ini ada lagi kamar-kamarnya. Nah salah satu kamarnya itu adalah promosi kesehatan. Orang-orang yang bergerak di bidang promosi kesehatan disebutnya sebagai promotor kesehatan. Jadi dia irisan bagian dari kesehatan masyarakat seperti itu. Ini informasi yang benar-benar menarik karena saya aja jarang dengarnya gitu. Oke. Sekarang kita masuk lagi nih Pak ke sesi pertanyaan kedua dari Mahwa. Hai Kak, aku mau nanya, nanti lulusan Promkes bisa kerja di mana aja sih dan ngapain aja sih kerjanya? Oke, pekerjaan ya. Nggak tanya bagaimana cara kuliahnya dulu. Sehingga sebelum kerja harus kuliah dulu kan, biar kita kerja dulu ya, nanti bicara kuliahnya. Kerjanya di promosi kesehatan itu udah jelas ya, sesuai dengan amanat dari pemerintah juga bahwa tenaga promotor kesehatan itu wajib minimal satu ada di setiap puskesmas. Nah, seperti dengan halnya tenaga kesehatan lainnya, artinya peluang kerja terbesar yang bisa didapatkan ketika teman-teman lulus sebagai lulusan dari promosi kesehatan itu yang pertama ada di puskesmas tentunya. Nanti dia lulus bekerja di puskesmas misalkan sebagai ASN misalkan ya, itu bekerjanya sebagai promotor kesehatan di puskesmas. Kemudian yang kedua ada di rumah sakit, karena di rumah sakit itu juga wajib ada tenaga promotor kesehatan yang nantinya bekerja di unit PKRS namanya, promosi kesehatan rumah sakit gitu. Kemudian promotor kesehatan itu juga mengelola sebuah program, karena saat perkuliahan itu pasti akan mendapatkan materi-materi tentang program. Nah, berarti kerjanya juga bisa nanti di dinas kesehatan, di bagian promosi kesehatan juga. Nah, itu yang di bidang kesehatannya ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa paradigma sekarang ini adalah masyarakat sehat. Jadi paradigma kita masyarakat sehat itu harus tetap terjaga, bukan sakit kemudian diobati, tapi sehat kemudian menjaga kesehatannya. Sehingga promotor kesehatan itu dibutuhkan di berbagai lini sebenarnya. Bisa bekerja di yang saya tahu ya, teman-teman di yang pernah kontak dengan saya itu dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu pernah mengontak saya untuk kebutuhan tenaga promotor kesehatan. Saya tanya dong, untuk apa tenaga promosi kesehatan? Nah, ternyata ada istilahnya mungkin sobat sehat pernah juga dengan trauma healing ya, untuk membuang trauma pada penyintas bencana alam. Nah, itu tenaga promosi kesehatan juga belajar di situ, karena mereka juga belajar psikologi, belajar pendekatan di masyarakat. Kemudian bekerja di perusahaan misalkan di bagian SHE-nya, bagian safety-nya, yang untuk nanti nge-briefing bagaimana agar tetap safety, bagaimana agar tetap sehat selama bekerja. Jadi tenaga promotor kesehatan juga diperlukan. Banyak sekali, luas sekali. Belum lagi kalau misalkan bekerjanya independen gitu, gitu kan, bikin LSM sendiri atau apa, banyak sekali, banyak. Berarti walaupun kata-katanya promotor kesehatan bukan berarti pekerjaannya cuma di bidang-bidang seperti tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya, kayak rumah sakit. Tidak harus di pelayanan kesehatan, tidak harus di pelayanan kesehatan. Banyak sekali peluang yang terbuka untuk promotor kesehatan. Seperti yang disinggung Bapak tadi ya, ternyata ada kuliahnya ya Pak? Iya dong, ada kuliahnya. Bisa dirincikan lagi Pak biar saya lebih tahu. Oke, jadi kuliahnya di beberapa kampus di Indonesia itu sebenarnya kalau di kesehatan masyarakat ya, kuliah di kesehatan masyarakat itu ada beberapa peminatan, tapi hanya selingkup sebagai peminatan, belum spesifik sebagai profesinya di promotor kesehatan. Jadi ada kuliah-kuliah khusus untuk promosi kesehatan, jenjangnya D4. Tapi kalau D4 itu sama sebenarnya dengan S1 yang jadi dia juga sarjana tapi lebih ke sarjana terapan promosi kesehatan sama kuliahnya. Nah itu kalau di tempat kita sendiri di Kalimantan itu yang saya tahu yang pertama di Universitas Sarimulya ya, karena Universitas Sarimulya itu juga swasta pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan D4 promosi kesehatan dengan akreditasi sekarang sudah baik sekali. Kemudian yang kedua yang saya tahu di Pulau Kalimantan itu di Kalimantan Timur. Iya, di Kalimantan Timur yang saya tahu. Kalau di Indonesia sendiri, kalau saya tidak salah ya, plus minus 10 atau 11 kampus, masih sedikit. Jadi termasuk jurusan baru ya Pak? Jurusan baru, betul, jurusan baru.
Oke, berarti ini sangat-sangat relate nih Pak dengan pertanyaan yang bakal kita bahas lagi nih. Pertanyaan yang ketiga dari Rusila___. Oke, katanya nih, hal apa yang sangat menarik di Promkes yang kami harus tahu? Bisa biar sobat-sobat sehat tahu ya Pak. Hal apa yang menarik gitu ya? Karena ini adalah jurusan dengan bukan level ya, dengan kategori sarjana terapan, tentu perkuliahannya agak berbeda dengan sarjana pada umumnya nih. Karena dia sarjana terapan, maka secara otomatis perkuliahannya pun banyak mata kuliah terapan. Nah, sebelum masuk ke situ yang mau saya sampaikan, ibaratnya ketika teman-teman itu mengambil sebuah jurusan perkuliahan di bidang kesehatan ya, misalkan sarjana S1, maka ketika selesai S1 itu harus lagi mengambil pendidikan ke jenjang profesi. Nah, itu dulu. Nah, menariknya kalau di sarjana terapan promosi kesehatan D4 Promkes ini, ketika lulus itu sudah disebut sebagai profesi karena dia vokasi. Artinya profesi dia lulus D4 itu langsung kerja karena dia sudah profesi. Nah, beda dengan yang S1. Kalau S1 lulus sarjana harus ngambil jenjang profesi. Sedangkan kalau D4 Promkes itu tidak harus lagi, tapi dia memang mutlak sebagai profesi. Artinya sudah siap kerja gitu. Nah, itu yang pertama yang menarik. Kemudian yang kedua, kalau saya boleh berbicara lebih banyak ya. Apa sih yang menarik akhirnya di promosi kesehatan? Karena mungkin banyak yang belum tahu ya. Mata kuliahnya tadi yang saya sampaikan adalah mata kuliah juga adalah pengembangan dan terapan. Ini di tahun-tahun pertama, tahun pertama kuliahnya itu adalah memang murni tentang kesehatan dulu. Jadi mata kuliah dasar tentang kesehatan. Nah, kemudian masuk di tahun kedua itu promosi kesehatan, basic utamanya tentu komunikasi, ilmu komunikasi. Sehingga di tahun kedua mahasiswa promosi kesehatan itu akan digodok sedemikian rupa untuk menguasai kemampuan komunikasi, public speaking misalkan, kemudian bagaimana konseling, bagaimana advokasi. Jadi advokasi itu mempengaruhi pengambil kebijakan gitu ya. Itu di tahun kedua. Di tahun ketiga, karena promosi kesehatan itu kita kaitkan tadi dengan kontribusi ya, kontribusi kesehatan kita di bidang kesehatan adalah menyampaikan sebuah informasi. Tentu yang namanya informasi tidak lepas dari media atau metodenya. Nah, maka di tahun ketiga itu mahasiswa promosi kesehatan akan banyak bersinggungan dengan permasalahan yang menyangkut dengan medianya. Bagaimana informasi tersebut bisa tersampaikan ke masyarakat dengan lebih menarik. Misalnya, misal spesifiknya bikin poster yang paling kan misalkan sering dilihat kan kalau di podcast ada poster-poster atau yang di pinggir jalan, di billboard gitu. Nah, itu kreasi dan kreativitas itu ada untuk di bidang kesehatan, itu ada di promosi kesehatan. Kemudian lagi ngetren banget bikin podcast. Orang promosi kesehatan belajar bikin podcast kuliah. Bikin film. Atau yang masih sering dipakai di beberapa lokasi yang pernah saya temuin karena keterbatasan jaringan internet misalkan ya, masih menggunakan metode konvensional melalui iklan radio. Nah, iklan kesehatan masyarakat melalui radio atau melalui media audio di promosi kesehatan juga belajar. Baru di tahun keempat itu adalah sudah pengasahan kemampuan atau pengalaman-pengalaman mahasiswa di masyarakatnya, magang, kemudian PKL, pengerjaan tugas akhir seperti itu. Gitu tuh yang menariknya di promosi kesehatan. Sangat-sangat menarik ya Pak. Ada nih Pak salah satu hal yang bikin ulun penasaran ya. Apa nih? Kan tadi ada yang namanya Kesmas, terus ada peminatan yang namanya promosi kesehatan. Ya. Jadi promosi kesehatan itu adalah bagian dari kesehatan masyarakat. Betul. Dan sekarang udah dibuat jurusan biar lebih rinci lagi ya Pak, di D4 promosi kesehatan. Apa sih Pak yang Bapak tahu aja nih hal mendasar kenapa sih promosi kesehatan ini harus dibikin satu jurusan lagi dan kayak nggak mecah sih dari kesehatan ya Pak, cuman dibikin apakah karena urgent banget di Indonesia atau gimana sih Pak? Kenapa jadi sampai ada jurusan baru lagi? Oke, jadi ini kayak jatuhnya kayak histori ya, sejarahnya. Sebenarnya sih
Promosi kesehatan itu sudah lama sekali digaungkan. Bahkan kalau kita berbicara tentang pada awal kesehatan masyarakat pada zaman dahulu itu, kesehatan itu memang akhirnya terbagi menjadi 2 poin besar. Ada kesehatan secara medis yang ditangani oleh teman-teman dokter itu, kemudian juga ada permasalahan kesehatan yang ternyata sumber masalahnya ini tidak pada agent penyakitnya, tidak pada satu individu ini, tapi juga terjadi dan menyerang pada lingkungan masyarakat secara luas. Nah, kita tarik garisnya di situ, ringkasnya permasalahan kesehatan masyarakat ini akhirnya tidak bisa diatasi secara person by person, tidak bisa diatasi secara individu. Ketika masyarakat ini dibuat sehat, maka otomatis individu juga akan sehat gitu. Nah, ini kaitannya dengan salah satu teori ya, di segitiga Gordon itu ada host, ada agent, dan ada environnya. Jadi ada penyebab dari agent penyakit itu, ada hostnya yaitu manusia, si inangnya, kemudian juga ada lingkungannya. Nah, host inilah juga yang ternyata berperan, individu inilah yang berperan, sehingga akhirnya bukan memecah ya, tapi balik lagi, salah satu tantangan kita adalah SDM, kebutuhan, sehingga memang perlunya ada orang yang fokus nih untuk memberikan informasi tadi. Nah, sebenarnya juga bukan hanya promosi kesehatan yang di kuliah spesifiknya, tidak. Makanya kita di promosi kesehatan itu ada satu perkumpulan asosiasi gitu ya, yang memang resminya itu namanya PPKMI ya. Jadi perkumpulan PPKMI gitu. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Promotor itu jelas, dia lulusan berijazahnya menggunakan promosi kesehatan, baik itu kesehatan masyarakat dengan peminatan Pronkes, atau mereka yang memang dari awal pure dari sarjana terapan promosi kesehatan. Kemudian yang kedua yang digarisbawahi adalah pendidik kesehatan masyarakat. Artinya siapapun dengan background bidang ilmu apapun, ketika dia aware dengan masalah kesehatan di masyarakat, maka dia juga masuk ke dalam sebenarnya lingkup kita, lingkup promotor kesehatan tadi. Jadi siapapun yang peduli dengan kesehatan masyarakat di Indonesia ini, mereka bisa bergabung di asosiasi. Jadi memang dibutuhkan, memang urgent gitu ya, dari sisi SDM-nya, tanpa mengesampingkan kebutuhan dari tenaga-tenaga kesehatan lainnya kayak gitu. Jadi sesuai ada perannya masing-masing gitu. Nah, misalkan kayak gini ya, simpelnya nih, ketika misalkan Muna sakit nih, Muna sakit, tapi jangan salah. Misalkan Muna sakit, nah ketika Muna sakit, yang punya hak untuk mendiagnosis Muna sakit tentu adalah seorang dokter. Kemudian dokter membuatkan resep obat. Nah, obat tadi diracik oleh siapa? Adalah mereka yang kuliah sebagai farmasi gitu ya. Jadi ada perannya nih. Kemudian dari obat sudah jadi, kemudian diberikan kepada si Muna, maka yang memberikan itu adalah teman-teman perawat gitu. Atau ketika kaitannya dengan masalah kesehatan atau reproduksi, kaitannya ke bidan. Nah, bagaimana supaya Muna ini tetap sehat? Bagaimana ketika Muna sakit, Muna bisa cepat pulih? Bagaimana meminum obatnya nanti yang diberikan ketika Muna mau sembuh? Rehabilitasi dari proses sakit menuju sehat. Ketika sehat, tetap sehat, tidak sakit dan tidak kambuh lagi. Perlu edukasi, perlu informasi. Nah, disitulah promosi kesehatan berdiri. Jadi tenaga kesehatan itu sudah punya posnya masing-masing gitu. Sangat-sangat menarik ya Pak. Kalau kita bahas lebih rinci lagi mungkin bakal memakan waktu panjang nih ya. Dan kayaknya harus ketemu lagi nih di podcast selanjutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya Pak, dikarenakan waktu kita terbatas. Sebelumnya untuk sobat-sobat sehat ada pesan atau pesan nih Pak buat mereka? Oke, pertama tadi ya, closing statement saya, sehat itu memang dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, dari saya, baru nanti ke jenjang tingkat kelompok, keluarga, sampai dengan masyarakat. Nah, kemudian kita akan tetap berpegang dengan paradigma sehat, bagaimana caranya masyarakat tetap sehat, bagaimana caranya kita tetap menjaga kesehatan itu, sehingga penting sekali menjaga kesehatan. Dan yang tidak kita lupakan yaitu gerakan masyarakat itu. Jadi bagaimana caranya sobat-sobat sehat semua secara individual juga berperan untuk memberikan kontribusinya di bidang kesehatan.
Baik teman-teman, sekian dari podcast kita berdua tadi ya Bapak. Untuk teman-teman sobat sehat, jangan lupa selalu jaga kesehatan untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan untuk masyarakat. Jadi kita sama-sama berkontribusi untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Thank you, terima Semoga kasih kita banyak. berjumpa Amin. lagi ya Sehat-sehat Bapak. semua. Jangan lupa ya guys, dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.